Boleh? Dari Mas Fahreza, bagaimana cara optimize eliminate render blocking resource yang lebih dari satu CSS? Oke. Misal di homepage ada 5 file CSS, apakah dengan menggunakan extract payload file 5 file CSS itu atau seperti apa? Oke. Oke, kalau saran dari saya pribadi dan pengalaman saya sendiri, kalau misalkan terjadi sebuah halaman dia memiliki CSS yang mungkin bisa dibilang banyak. Nah, di sini sebenarnya dari SEO dan developer ini juga juga saling istilahnya juga harus saling komunikasi. Karena dari sisi SEO sendiri itu dari sisi kita sebetulnya kita juga bisa menganalisis CSS mana sih yang mungkin dianggap kritikal dan juga penting. Ya, kritikal dan juga tidak kritikal. Itu bisa dilihat dari mungkin kalau saya pribadi saya menggunakan tools webdev Google Chrome, jadi saya tahu kita ada gambaran bahwa ada CSS apa yang membuat long task-nya sepanjang apa dan lain-lain. Nah, hal seperti itu kita bisa komunikasiin ke pihak let's say ke tim developer kita bahwa mungkin dari 5 CSS ini kira-kira jika saya melakukan defer CSS ini di belakangan, apakah itu terjadi impact ke rendering atau impact apakah itu impact ke rendering kita atau tidak gitu. Itu ada hal yang komunikasinya harus dijalankan gitu. Lagi oleh karena itu menurut saya namanya asyncs dan juga defer itu adalah hal yang cukup penting di bagian CSS ini gitu. Makanya kita harus bisa komunikasi sih gitu. Bagaimana cara mendapatkan agar render kita ini mendapatkan hasil yang optimal gitu. Yes. Gitu. Cari tahu dulu mana CSS yang memang esensial untuk page kita bisa dirender dengan baik, ya kan? Di beberapa case biasanya yang esensial itu kita preload di awal supaya lebih mudah untuk audiens, untuk browsernya audiens ngerender page kita, ya kan? Lalu misalnya CSS yang kita bisa running belakangan ya dipisahin dari CSS yang esensial itu, kan? Tapi ya ini butuh komunikasi yang banyak sih sama developer, sama desainernya untuk kita tahu mana sih CSS yang, karena kadang-kadang kita nggak tahu nih misalnya ini CSS ini sebenarnya fungsinya untuk apa sih sebenarnya, ya kan? Terus kalau kita tiba-tiba nggak parity-in itu tiba-tiba menunya berubah misalnya dipindah ke bawah kan nggak enak juga kan, ya kan? Itu part-part yang mungkin harus beneran dianalisis sama tim desainer sama tim web development-nya juga, ya kan.